Selamat pagi untuk kita semua, selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali. Setelah 1 minggu kita tidak bertemu, akhirnya kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu di minggu ini. Ya, baik, pada hari ini sebelum kita mendalami bersama materi yang akan kita bahaskan bersama sebentar, eh, ada yang ngantuk pagi-pagi begini. Oh, sudah ada yang ngantuk di belakang. Baik, ya supaya kita tidak ngantuk selama proses pembelajaran, baiklah kita awali kegiatan kita dengan sebuah permainan. Ya. Jadi permainannya begini. Kata kuncinya adalah angka ganjil dan genap. Jika saya katakan 1, maka semua harus miring ke kiri. Jika saya menyebut angka 2, maka semua harus miring ke kanan. Ya, baik. Terlebih dahulu saya minta kepada kita semua untuk berdiri. Baik, terima kasih. Siap? Ya. Ya. 1. Ya. 1. 2. 2. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, duduk. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu karena kita semua hari ini hadir. Ya, tepuk tangan. Baik, terima kasih ya. Karena itu, karena kita semua hadir pada kesempatan ini, maka baiklah kita mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan mensyukuri atas segala rahmat Tuhan yang telah Ia berikan kepada kita semua. Maka pantaslah kita sebagai orang beriman, khususnya orang yang beriman Katolik, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Ya, kita doa dulu. Saya minta satu orang dari kalian untuk memimpin kita semua dalam doa. Ya, silakan berdiri di depan. Ya, dari depannya. Ya, kita berdiri di depan. Oke, baik. Silakan mulai. Ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Baik. Supaya proses pembelajaran kita berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan harapan kita bersama, maka baiklah kita semua, anak-anak dan juga saya, harus buat kesepakatan. Ya. Supaya keberlangsungan proses pembelajaran kita berjalan dengan aman, sesuai dengan harapan kita bersama. Ya. Kira-kira menurut kalian, ya, selama proses pembelajaran ini, apa yang harus kita buat supaya proses pembelajaran kita selama hari ini berlangsung dengan aman? Ya, coba angkat tangan satu-satu, jawab ya. Oke, baik. Yang di belakang katakan, ada teman kalian katakan, ya, tidak boleh ribut selama proses pembelajaran. Ya, yang lain lagi, ya, harus menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan oleh guru. Ya, yang lain. Oke, baik, terima kasih. Ya, saat diskusi berlangsung, ya, harus bisa berjalan dalam keadaan yang aman, tertib, dan diwajibkan semua anggota kelompok, ya,
di dalam kelompok diskusi itu harus aktif. Ya. Ada lagi? Iya, yang di belakang teman kalian katakan, ya selama proses pembelajaran tidak boleh minta izin keluar ruangan. Ya, itu bagus itu. Ya. Oke, itu saja. Itu saja ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, baik. Terima kasih. Eh, sekarang saya mau tanya. Eh, kalian ini kan adalah pribadi-pribadi manusia yang cukup unik, yang berasal dari keluarga dengan berlatar belakangnya masing-masing. Kira-kira di rumah kalian ini apa yang menjadi aktivitasmu setiap hari? Iya, yang di belakang. Oke, baik, terima kasih ya. Setiap hari dia belajar. Dia membantu orang tua. Pergi ke sekolah. Oke, baik. Ya, setiap hari Minggu ke gereja. Baik, terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke. Selama kamu menjalankan aktivitasmu seperti yang kalian sudah sebutkan tadi. Ya. Misalkan ada teman kalian yang katakan di belakang tadi. Iya, teman kalian di belakang tadi mengatakan bahwa setiap hari dia selalu berkomunikasi dengan teman. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk dia. Baik. Eh, sekarang saya mau tanya lagi. Selama kalian menjalin komunikasi dengan teman, ya, adakah pernah kalian mengalami situasi ditolak atau diterima ketika kalian berkomunikasi atau berelasi dengan teman? Misalkan, ya mungkin saja selama ini pernah kalian ditolak oleh teman, ya kau tidak boleh berteman dengan saya, kau itu begini-begini, ya. Atau mungkin ada yang mengatakan bahwa eh, saya senang dengan engkau, engkaulah teman baikku, engkaulah teman yang paling setia dengan saya. Ya. Mungkinkah selama ini pernah kalian mengalami seperti itu? Ya, terima kasih ya, terima kasih untuk kita semua. Baik, oke. Eh, tadi saya belum menyampaikan materi topik materi kita pada hari ini ya. Topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu sengsara dan wafat Yesus. Baik. Mengapa kita harus dalami bersama terkait dengan materi sengsara dan wafat Yesus? Ya. Adapun tujuannya yaitu supaya kalian mampu memahami makna pengorbanan Yesus sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari dengan berpihak pada yang miskin, menderita, dan kekurangan. Ya, itulah tujuan dari materi yang akan kita dalami bersama sebentar. Ya. Sebelum kita melangkah jauh terkait dengan materi yang akan kita pelajari ini, kita bergabung dalam kelompok masing-masing ya. Kalau kali lalu kita sudah bentukan kelompok ya, karena itu pada kesempatan ini saya minta sekali lagi untuk ya, mari kita bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Ya, sudah? Oke, baik ya. Terima kasih. Ya. Eh, langkah awal yang harus kita lihat bersama supaya kita bisa memahami dengan mudah terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita gali dalam pengalaman hidup tentang konsekuensi dari sebuah perbuatan melalui sebuah cerita yang ada di sini. Ya, ada di buku ini. Ya. Baik, saya minta satu orang dari teman kalian untuk maju dan bacakan cerita yang ada dalam buku ini. Ya, oke, baik ya. Silakan.
Iya, terima kasih kepada teman kalian yang sudah membacakan cerita ini. Jadi ceritanya tadi berjudul Waktu Itu. Iya. Apa yang kalian dengar dari cerita ini? Ya, yang di belakang angkat tangan silakan. Oke, baik. Apa? Oh iya, iya. Di dalam cerita yang sudah kita dengarkan bersama ini mengandung sebuah masalah. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ya, baik. Terima kasih. Iya, seperti yang disampaikan oleh beberapa teman kalian tadi, bahwa dalam cerita yang sudah kita dengarkan bersama tadi itu mengandung sebuah masalah. Ya, jadi masalahnya nanti kita akan bahas dalam kelompok kita masing-masing. Ya, yang dituntun dengan beberapa pertanyaan. Ya, silakan kalian tulis ini pertanyaan-pertanyaan. Ya. Yang pertama, masalah atau persoalan apa saja yang terdapat dalam cerita di atas. Cerita yang sudah kita dengarkan bersama tadi ya. Ya. Yang kedua, menurut kalian mengapa sebagian umat memberi dukungan kepada aktivitas OMK? Ya, seperti yang disampaikan dalam cerita. Yang berikut, menurut pemikiran kalian, mengapa ada sebagian umat yang tidak mau mendukung aktivitas OMK dalam cerita tadi? Di dalam cerita tadi, itu seandainya kalian ya, kalian yang mengalami. Jika kalian mengalami aku dalam cerita tersebut, apa yang akan kalian lakukan untuk menghadapi peristiwa itu? Ya, silakan kalian berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Ya. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi bahwa ya, ketika berdiskusi dalam kelompok maka semua anggota kelompok itu harus aktif. Oke. Ada yang sudah selesai? Nah, kelompok mana yang sudah? Ya, saya minta kelompok yang paling belakang dulu. Ya, coba sampaikan lebih awal hasil diskusinya. Ya. Dan semua anggota kelompok saya berikan kesempatan untuk maju berdiri di depan kelas supaya sebentar bisa eh, menanggapi bersama apa yang dipertanyakan oleh kelompok lain. Ya. Dan di dalam anggota kelompok itu dipercayakan satu orang untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Ya, satu langkah awal sudah kita lihat bersama, ya, yang bersumber dari sebuah cerita untuk memahami bagaimana situasi penolakan dan penerimaan eh, pewartaan Yesus, ya, yang mengakibatkan pada sengsara dan wafatnya. Ya. Yang berikut, mari kita dalami bersama sebuah teks kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai 39. Ya. Ya, kita sudah lihat bersama isi dari teks kitab suci yang diambil dari Injil Markus dan kita semua sudah mendengarkan. Juga sudah kita membacakan. Ya. Mari kita lihat bersama. Ya, lihat bersama terkait dengan isi dari teks tersebut. Mengapa kelompok orang-orang yang menolak pewartaan Yesus itu bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Ya, ya, itu yang pertama. Ya, coba diskusikan kembali dalam kelompoknya masing-masing. Mengapa Yesus mau menjalani peristiwa menderita, sengsara, dan wafat di kayu salib? Bagaimanakah sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya? Dan yang terakhir, sikap apa saja yang dapat kalian lakukan dalam meneladani sikap Yesus ketika menghadapi penderitaan? Ya.
kembali dalam kelompoknya masing-masing dan silakan berdiskusi. Ya, beberapa teman kalian tadi dari kelompoknya masing-masing sudah menyampaikan hasil diskusi mereka terkait dengan isi kitab suci ya yang diambil dari Injil Markus. Ya, jadi mereka tadi sudah menyampaikan melalui presentasi mereka di depan kita semua. Ya. Adapun hal-hal penting yang harus kita lihat bersama terkait dengan peristiwa ini. Ya, peristiwa penolakan dan penerimaan Yesus yang mengakibatkan sengsara dan wafatnya di kayu salib. Ya, penderitaan yang dialami oleh Yesus merupakan konsekuensi dari tugas perutusannya untuk melaksanakan kehendak Bapa dalam mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah. Ya, Yesus sangat bertanggung jawab dan rela berkorban tanpa pamrih sampai mati, menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Ya, keteladanan Yesus dalam menghadapi penderitaan tampak dalam beberapa peristiwa berikut. Ya, yang pertama, Yesus tabah dalam menghadapi penderitaan dan berserah diri kepada kehendak Bapanya. Yang berikut, Yesus tidak bersikap egois ya, dengan hanya memikirkan penderitaan yang dia alami. Ya. Sebagai murid Yesus, ya kita semua yang ada di dalam ruangan ini, saya dan kalian semua, kita semua harus belajar dari sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Apa-apa saja yang harus kita ikuti. Yang pertama, tetap tabah dalam menghadapi penderitaan dan disertai sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Ya. Yang lain lagi yaitu kita harus berani menghadapi risiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita juga diajak untuk tetap solider terhadap mereka yang miskin, menderita, tertindas, yang membutuhkan pembebasan dalam hidupnya. Meskipun kita sendiri juga mengalami penderitaan, tetapi ya paling tidak kita juga harus mengalami ya, situasi bagaimana apa yang kita alami, terutama ketika kita mengalami penderitaan, ya kita harus berbagi dengan teman, ya berbagi dengan sesama, supaya penderitaan yang kita alami itu tidak terlalu merasa berat untuk kita. Ya, demikian pun sebaliknya, ketika kita melihat ada teman yang mengalami situasi penderitaan, mengalami sakit, ya kita juga harus ikut ya, membantu, ya, menolong mereka, meringankan beban mereka, supaya apa yang menjadi penderitaan mereka itu ya tidak menjadi beban bagi dia saja, tapi juga menjadi beban kita semua. Ya, sepakat? Sepakat, baik. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dalam mendalami bersama terkait dengan materi sengsara dan wafat Yesus, jadi kita sudah lihat banyak hal tadi berkaitan dengan peristiwa bagaimana kita bisa mengalami apa yang dialami oleh sesama kita, membantu mereka yang menderita, ya, menghibur mereka yang mengalami sakit, ya. Jadi anak-anak yang senantiasa dikasih Tuhan. Ya. Hari ini kita sudah dalami bersama terkait dengan bagaimana belajar memahami konsekuensi atas perbuatan Yesus. Ya. Yesus harus menanggung konsekuensi yang luar biasa untuk pewartaannya. Ya. Itu semua ia alami itu tentunya karena dosa-dosa dan kesalahan kita lah ya, yang ditanggungnya. Sebagai murid Kristus, kita semua yang ada di sini, apa kira-kira balasan kita atas apa yang telah dilakukan Yesus? Ya, ya, paling tidak harus ada timbal balik. Yesus sudah mengorbankan dirinya sampai pada ia wafat di atas kayu salib. Ya, kira-kira sebagai orang yang beriman, sebagai pengikutnya, apa kira-kira balasan kita? Ya. Ingatkah kita bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya?
Ya, beranikah kita semua meneladani sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan? Ya, mari kita renungkan bersama. Ya. Ya, setelah kalian melihat beberapa hal tadi, kalian merefleksikannya, bagaimana kalian harus berupaya untuk merasakan ya, apa yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kalian yang mengalami penderitaan, sebagaimana kita yang lihat, ya, sebagaimana kita semua lihat tadi pada beberapa hal yang sudah kita pelajari pada bagian awal tadi, ya. Dengan berakhirnya pemaparan materi dan juga keterlibatan kita semua dalam diskusi kelompok, maka berakhir pula pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri segala kegiatan kita dalam proses pembelajaran ini, mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih banyak dan selamat pagi, selamat beristirahat.